Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayakumullah wa bayakum wa saddadanillah wa iyyakum al khairi wal huda mahayyina wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ayyaj'alani wa iyyakum min ahli ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Taib ayyuhal ikhwatul kiram, kita masuk ke nasihatnya Amr bin Al-As yang berikutnya. Beliau mengatakan tentang ketergesa-gesaan. Kita perlu tahu tergesa-gesa itu buruk. Cuman ada beberapa hal yang harus kita bersegera, jangan banyak mikir. Karena kalau kita mau berbuat sesuatu hal, pikir dulu. Pertimbangkan maslahat sama madaratnya. Kita mau berbuat A, mau berbuat B, pikir matang-matang dulu. Jangan tergesa-gesa. Tapi kata beliau di sini ada 3 hal yang kita harus tergesa-gesa, harus bersegera, jangan terlalu banyak mikir. Amr bin Al-As mengatakan salasun la anata fihinna. Ada 3 hal yang harus segera dikerjakan dan jangan banyak berpikir. 3 hal, ada 3. Yang pertama disebutkan di sini al-mubadaratu bil amali shalih. Bersegera untuk beramal saleh. Jangan banyak mikir. Yang kedua, wadafnul mayyit. Menguburkan mayit. Jangan banyak mikir, jangan kelamaan, segerakan. Wa tazwijul kufu, dan menikahkan putri kita yang sekufu dengan dia, jangan banyak pikir, segerakan. Taib. Perhatikan, kita masuk ke penjelasan ucapan atau nasihatnya Amr bin Al-As. Beliau mengatakan ada 3 hal yang kita jangan banyak berpikir, harus segera mungkin, cepatkan. Pertama beliau mengatakan al-mubadaratu bil amali salih, bersegera untuk beramal saleh. Kalau seandainya kita tahu bahwasanya sedekah ini dianjurkan dalam Islam, jangan banyak mikir. Ya akhi, antum mau enggak sumbangkan dana antum untuk bangun masjid ini? Oh iya akhi, tapi anak istikharah dulu ya. Maafi, nggak ada istikharah, segerakan. Apa yang kita mampu laksanakan. Taib, masuk 10.000, kasih 10.000. Jazakumullah khair. Taib, masuk 10.000, keluarkan 10.000 untuk masjid. Ngapain mikir? Kalau seandainya kita ini ada seseorang yang dia itu meminta harta dari kita, imma dia fakir miskin atau dia itu anak yatim, jangan banyak pikir, rugi kita. Makanya kalau seseorang itu banyak mikir dalam amal saleh, belum tentu kesempatan itu datang untuk apa? Kedua kalinya. Kita didatangi oleh seseorang fakir, kita bilang nanti dulu akhi, anak sholat dulu ke masjid. Padahal nggak ada salahnya dia ambil apa yang ada di kantong, kasihkan. Taib, dia sholat, ternyata ketika dia sudah balik tidak menjumpai orang fakir tadi. Mungkin dia sholat di masjid yang lain. Rugi nggak kita? Rugi. Segerakan amal saleh. Makanya masya Allah tabarakar rahman, hukum aslinya kita itu jangan sampai tergesa-gesa. Dan bahkan orang-orang Arab itu sangat mencela sikap tergesa-gesa. Bahkan mereka menyebutnya umun nadamat, induk dari penyesalan itu adalah sikap apa? Tergesa-gesa. Pengen cepat, masya Allah. Orang ingin menjadi imam dalam urusan agama dalam 3 tahun, ini kan terlalu berlebihan. Pengen jadi Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam urusan 2 tahun, dalam urusan 3 tahun, nggak cukup. Dia harus meluaskan khazanah ilmu dia. Makanya ada sebuah ucapan para ulama mengatakan, man ta'ajjala syai'an qabla awanihi 'uqiba bihirmanihi. Orang yang tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu hal sebelum waktunya,
uqiba bihirmanihi, maka dia akan dihukum oleh Allah dengan tidak mendapatkan kebaikannya. Contoh, dia pengen belajar di pondok pesantren, target dia pengen jadi imam besar atau ulama besar atau ustadz besar dalam urusan 6 tahun, mana bisa. 10 tahun tuh masih jauh sekali. Ini 6 tahun pengen tamat dari pondok, selesai semuanya nguasain bidang ilmu agama. Harapannya seperti itu. Ternyata masuk pondok pesantren ini biasa aja, kayaknya kok nggak ada perubahan, lama banget jadi imam besarnya, kok nggak pindah ke pondok lain, pindah ke pondok lain sama aja, pindah ke pondok ini, pindah ke pondok itu, ujung-ujungnya menjadi orang apa? Santri istilahnya santri abadi. Santri apa? Abadi, pindah sana, pindah sini, pindah sana, pindah sini, dan ternyata nggak mendapatkan apa-apa. Gara-gara harapannya pengen menjadi orang yang besar di waktu yang singkat. Nggak ada bisa seperti itu. Makanya anak sendiri pun sebenarnya agak berat untuk menerima orang-orang pindahan kayak santri. Kenapa pindah? Anak itu agak berat. Apa alasannya? Coba sampaikan sebaik mungkin. Kalau seandainya alasannya bisa diterima, kami terima. Kalau enggak, kami akan berat. Maksudnya kasihan anaknya juga, karena di pondok asli sama pondok yang baru, atau pondok yang lama sama pondok yang baru, itu kan kurikulum berbeda. Nanti dia akan menyesuaikan lagi dari awal, belajar nahu. Semisal nahunya di sana kitab apa, di yang baru kitabnya Nahul Wadih. Kan akhirnya buram gitu loh, ngulang dari awal, capek lagi dan sebagainya. Terus kayak gitu. Ujung-ujungnya ya sulit sendiri di dia. Makanya dalam Islam itu kita harus istilahnya jangan tergesa-gesa, harus banyak pertimbangan, tapi dalam beberapa hal itu harus kita segerakan. Jangan banyak mikir. Contohnya yang pertama tadi apa? Amal soleh. Dan banyak sekali dalil-dalil yang mendukung hal itu. Contoh, kita diperintahkan bersegera dalam urusan beramal soleh. Sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabiqu bil a'mal, berlomba-lombalah kalian dalam menggapai sebuah amalan. Kalau ada kita kesempatan beramal soleh, berusaha berlomba-lomba. Fitanan, sebelum datang sebuah fitnah. Kaqita'il lailil muzlim, seperti potongan malam yang sangat apa? Gelap. Ana ambil contoh. Fitnah yang paling besar di umat Islam saat ini itu fitnah futur. Fitnah apa? Iman lemah. Jangan dikira orang-orang tertentu saja yang kena, enggak. Amat bihil balwa, semua umat itu kena, semua lapisan masyarakat itu kena, hatta ulamanya, hatta laki-lakinya, semua kena fitnah futur ini. Makanya perintah Allah atau perintah Nabi kita Muhammad SAW jangan ditunda-tunda. Sudahlah nantilah. Kajian lagi futur, sudahlah nantilah. Kata Nabi jangan, sabiqu bil a'mal, segerakan lomba-lomba. Oh orang bisa kok kita nggak bisa. Oh orang mampu kok kita nggak mampu. Fitanan, nanti datang banyak kali fitnah. Kaqita'il lailil muzlim, seperti potongan malam yang gelap sekali. Kita nggak sadar kalau kita sedang kena fitnah. Kita nggak sadar kalau kita sedang diuji oleh Allah, karena kita merasa aman-aman saja, padahal enggak, sudah berbahaya di situ. Pada titik yang mana seseorang di situ namanya titik jenuh. Akhirnya jenuh sholat, jenuh sedekah, jenuh kajian, jenuh ngaji, jenuh belajar hadis, jenuh A, jenuh B, jenuh C, dan seterusnya. Makanya cara menghilangkan sikap itu segerakan. Itu kata para ulama. Karena juga umur kita, kalau kita nanti itu sangat sedikit sekali. Apalagi nanti ketika sudah meninggal, amal-amal itu nggak akan lagi bisa dikerjakan. Kita nggak bisa lagi sholat di alam akhirat, kita nggak bisa lagi sedekah di alam akhirat. Yang bermanfaat itu apa yang sudah kita kerjakan, yang bermanfaat untuk umat. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, idza matal insan, kalau manusia sudah meninggal, in qata amaluhu illa min thalath, maka terputus semua amalnya kecuali 3 hal. Dia nggak lagi bisa beramal, karena akhirat ini daru jaza, tempat pembalasan, bukan tempat beramal soleh. Nggak bisa lagi. Tapi ada beberapa hal yang bisa kita dapatkan pahalanya padahal kita sudah nggak beramal. Apa yang pertama? Sedekah
jariyah, sedekah yang terus mengalir. Taib, jangan ditunda-tunda. Oh, ada pengumuman. Kalau ada pengumuman, kenapa kita tunda? Sebenarnya pengumuman itu bukan contoh. Semisal takmir masjid atau DKM masjid mengumumkan, oh ini masjid butuh pembangunan, biaya sekian. Itu panggilan tuh bukan manusia asli yang memanggil. Siapa? Allah ala lisanil bashar. Tapi melalui lisannya siapa? Manusia. Aslinya yang ngajak itu ya Allah sama azan. Azan ini panggilan siapa? Allah. Tapi ala lisanil bashar. Melalui lisannya siapa? Manusia. Ngapain ditunggu gitu loh? Kalau sudah meninggal baru sadar, ya Allah, masjid ini tetanggaan sama masjid, lagi butuh-butuhnya dana, kesempatan besar kita nggak kerjakan, habis sudah. Makanya kenapa kita nggak segerakan? Au ilm yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Manusia nanti akan nyesal nggak segera mungkin kajian, nggak segera mungkin mengaji atau beramal soleh dalam bentuk menuntut ilmu. Nyesal dia, ya Allah, dulu di Prabu Muli ini tiap hari ada kajian, kenapa nggak hadir? Hari Senin di Prabu ada, Selasa ada, Rabu ada, Kamis ada, Jumat ada, Sabtu ada, Ahad ada di kota kita Prabu Muli, dari berbagai masjidnya. Tinggal pilih salah satunya. Hatta Ahad itu ada, masya Allah. Wallah ajib. Di kota ini kota kecil, tapi wallah ajib. Allah kasih kemuliaan kita dengan banyaknya kesempatan ilmu, wadah ilmu. Nanti Allah, itu manusia-manusia yang nggak bersyukur kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Awaladin salih yad'u lahu, atau anak saleh yang berdoa untuk kebaikan dia. Nah, ini selain tiga hal ini, salat nggak bisa dikerjakan, puasa nggak bisa lagi dikerjakan. Aduh, kenapa dulu saya nggak sholat malam ya? Nyesal. Ujung-ujungnya dia berharap, qala rabbirji'un, ya Allah balikkan saya ke dunia. Lah dulu ngapain leha-leha? Dulu ngapain nyantai-nyantai? Ah, nantilah meninggal rupanya. Masih mending sakit, nggak bisa lagi ngapa-ngapain. Mau sholat berat, mau ngapa-ngapain berat dan sebagainya. Makanya dalam urusan bersegera dalam beramal soleh itu penting, mumpung kita sehat, mumpung kita memiliki waktu luang. Sedangkan dua nikmat inilah yang manusia banyak apa? Tertipu. Antum ceklah, wallahi antum cek. Nikmatan, ada dua nikmat. Ini dua nikmat loh ya. Maghmunun fihi ma katsirun minan nas. Yang keduanya ini banyak manusia tertipu dengan dua nikmat tadi. As-siha. Apa sihat? Kesehatan. Kita sehat nggak beramal soleh. Antum kira kita sehat terus tiap hari? Wallahi enggak. Wallahi enggak. Ada masanya kita sakit, minimal meriang. Nggak bisa datang ke kajian. Mau duduk ketika kajian pun beratnya, masya Allah. Karena lagi kondisi sakit. Wal faragh, waktu luang. Sekarang masya Allah, orang kalau dikata atau diajak untuk kajian, apa kata dia? Aduh, banyak gawean. Ya wong kita lah, banyak apa? Gawean. Kajian, aduh nggak ada waktu luang. Aduh ana sibuk. Jadi seakan-akan orang yang kajian, orang yang pengangguran, yang tidak ada kesibukan. Ya na'udzubillah. Makanya betullah kata para ulama, jangan kajian di waktu luang, tapi luangkan waktu untuk kajian. Karena kita akan tak alasan, wallahi pasti antum akan alasan terus. Nanti kalau anak udah nggak sibuk, kapan? Nggak sibuk itu kapan? Karena orang akan beralasan nonton TV pun apa? Kesibukan. Orang akan beralasan nongkrong pun apa? Kesibukan. Orang akan beralasan ngopi-ngopi pun apa? Kesibukan. Jadi seakan-akan orang-orang yang hadir ini orang-orang pengangguran yang tak ada kerjaan. Padahal masya Allah tabarakar rahman, orang yang paling sibuk dengan menuntut ilmu, dengan orang yang mengajarkan ilmunya siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiap hari kajian sama malaikat Jibril, malaikat Jibril, dan juga setiap hari mengajarkan ilmunya kepada para
sahabat Nabi kita Muhammad SAW dalam kondisi Nabi Amir, presidennya. Kalau kita sekarang ini presiden lah gampangnya. Dalam kondisi Nabi SAW pemegang bendaharaannya atau menteri keuangannya. Dalam kondisi Nabi kita Muhammad SAW Amirul Jaisnya, pemimpin pasukannya. Militer itu yang megang siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Kantornya jadi satu. Di mana? Masjid Nabawi, masjid Nabi kita Muhammad SAW. Nabi SAW merangkap semuanya. Sekarang kalau ada presiden merangkap Kementerian Keuangan, merangkap ini, merangkap itu, merangkap ini, merangkap itu, mau nggak kira-kira dia? Berat. Tapi kondisi Nabi SAW mengurusi umatnya masih serius belajar. Kenapa? Karena memang dalam setiap waktu kita harus dihabiskan untuk kebaikan. Kalau nggak futur yang datang. Makanya ada ucapan para ulama, waktu ini kalau nggak digunakan untuk kebaikan pasti digunakan untuk apa? Keburukan. Minimal leha-leha, minimal santai-santai. Itu dia. Jadi waktu kalau nggak dipakai ketaatan pasti kemaksiatan. Minimal dipakai untuk sia-sia yang nggak bermanfaat. Itu pasti kaidah hidup. Makanya kita sekarang beralasan untuk hal-hal yang na'udzubillah nggak mau berusaha untuk bersegera dan sebagainya. Nabi kita Muhammad SAW, istri beliau berapa? 9. Tapi ketika kata Aisyah radhiyallahu taala anha, wa idza adzana al-muadzin ka'annahu lam ya'rifna. Tapi kalau udah azan berkumandang, Nabi SAW seakan-akan tidak kenal kami. Maksudnya ditinggalkan semua kesibukan dengan istrinya. Sekarang kondisi kita, ketika kondisi lagi jalan-jalan sama istri, masih nemenin istri, padahal panggilan azan sudah dikumandangkan. Dan ini terjadi hampir setiap orang. Makanya na'udzubillah tsumma na'udzubillah, waktu luang sama kesehatan itu banyak sekali orang tertipu, nggak mau segera mungkin gunakan sebaik-baiknya, nggak mau mereka, na'udzubillah. Makanya Allah ingatkan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Dan Masya Allah, Allah SWT berfirman dalam ayat yang lain, orang-orang yang Allah cintai, ulaika yusari'una fil khairat, mereka ini orang yang selalu bersegera mungkin untuk mendapatkan kebaikan. Apa kata Allah? Wahum laha sabiqun, dan mereka orang pemenang, selalu menang, selalu duluan, selalu dapat pertama. Wa ulaika wahum laha sabiqun, dalam kebaikan mereka selalu pemenangnya. Sabik, bukan masbuk. Dalam menuntut ilmu masbuk, paling akhir. Dalam urusan sholat masbuk, paling akhir. Dalam urusan sedekah masbuk, paling akhir. Dalam urusan apa lagi? Membantu saudaranya, masbuk, paling akhir. Dan masbuknya ini bukan karena dunia, bukan karena akhirat, karena duniawi. Dulu kami masih ingat nunda sholat zuhur sebabnya gara-gara kami masih belajar agama. Boleh, nggak ada masalah. Sekalian nunggu waktu zuhur itu agak sedikit apa? Dingin. Boleh. Nah itu kalau seandainya tertunda dengan amal akhirat yang lain masih enak. Ini tertunda gara-gara apa? Urusan duniawi. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jadi ujung-ujungnya selalu masbukun, selalu di belakang, bukan karena urusan ukhrawi, tapi urusan apa? Duniawi, yang Allah laknat kehidupannya di dunia dan akhirat. Makanya Masya Allah, contoh kata para ulama, Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, lau ya'lamun nasu ma fin nida. Kalau seandainya para manusia, umat Islam tahu tentang panggilan Allah SWT ketika Allah memanggil mereka, wasofil awal, dan mereka tahu keutamaan yang mereka dapatkan dalam sof pertama mereka, thumma lam yajidu illa ayyastahimu, kemudian mereka ini berbondong-bondong datang, ternyata saling desak-desakan, nggak dapat apa-apa. Kalau seandainya mereka itu nyantai-nyantai, pasti desak-desakan, lastahamu, maka mereka itu pasti akan undian. Jadi istilahnya apa? Diundi apa? Diacak, siapa yang dapat? Itu disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalau seandainya memang terpaksa harus diundi dah itu.
Kondisi kalau mereka tahu kondisi keutamaan shaf pertama. Antum akan lihat kondisi ketika umrah. Mereka itu sudah nunggu sholat sampai hatta 2 jam sebelum adzan dikumandangkan. 2 jam nunggu mereka baca Quran 2 jam, 2 jam. Dan itu kondisi banyak manusia ketika kita di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Mereka tahu keutamaan itu besar. Untuk mendapatkan pahala itu, pahala yang besar. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Walau ya'lamuna ma fil atama was-subhi la'atuhuma walau habwa. Kalau seandainya mereka tahu keutamaan besar dalam salat Isya dan juga salat subuh, la'atuhuma walau habwa. Seandainya mereka enggak bisa berjalan, pasti mereka merangkak datang untuk bersegera mendapatkan pahala apa? Isya sama subuhnya. Dan kondisi sekarang orang-orang sengaja dia tidurkan diri dia kondisi sudah apa? Adzan. Tidur jam 8 malam, bangunnya ketika adzan, dipaksakan lagi untuk tidur. Dari jam 8 sampai jam 5 berapa jam? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 9 jam, na'udzubillah. Itu kan gak tahu lagi apa yang dipikiran kepalanya untuk memaksakan tidur lagi. Itu na'udzubillah, memang kasul, orang pemalas, tidak berusaha berbondong-bondong mendapatkan apa? Yang pertama. Dan itu kita dapatkan para sahabat adalah orang yang berlomba-lomba dalam urusan bersegera dalam beramal saleh. Ana ambil contoh. Antum tahu Al-Asy'ariyun? Asy'ari itu bukan orang yang akidahnya Asy'ari, bukan. Asy'ariyun itu orang kabilahnya kabilah dari Bani Asy'ar. Antum tahu Abul Hasan Al-Asy'ari, pengusung akidah Asy'ariyah. Nah, itu keturunan dari Bani Asy'ar. Tapi yang Nabi puji bukan orang-orang berakidah Asy'ari, bukan. Tapi orang-orang keturunan apa? Asy'ari. Beda loh ya konteksnya. Jadi macam Abu Musa Al-Asy'ari, itu keturunan Bani Asy'ar, termasuk Abul Hasan Al-Asy'ari, tapi akidah dia akidah Asy'ariyah, menyelisih akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mentakwil sifat Allah. Itu akidah-akidah mereka. Perhatikan di sini, Bani Asy'ar itu mereka itu menyegerakan amal, enggak berpikir panjang. Apa kata para ulama? Itu tanda bagusnya iman seseorang, enggak banyak mikir dalam amal soleh. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Innal asy'ariyina idza armalu. Orang-orang Asy'ari, Bani Asy'ar, Abu Musa Al-Asy'ari dan kawan-kawannya, idza armalu, kalau mereka sudah tergeletak di atas tanah, maksudnya sudah terkapar gitu loh ya, saking laparnya. Au qalla ta'amu iyalihim bil Madinah, atau kalau makanan keluarga mereka sudah mulai sedikit, kabilah ini jama'u makana indahum fi thawbin wahid, maka mereka saling keluar untuk membawa makanan dari keluarga mereka masing-masing. Jama'u fi thawbin wahid, mereka kumpulkan di atas satu pakaian, satu kain, diletakkan di situ. Kalau di Saudi saat ini, kalau antum pernah umrah, diletakkan di atas satu sufrah yang plastik, tahu kan? Plastik yang panjang itu, itu deh. Diletakkan di atas situ. Tsumma tasamuhu bainahum fi ina'in wahid bisawiyah. Habis itu mereka makan dari satu tempat, bisawiyah, bersama-sama. Bersama-sama. Apa kata Nabi SAW? Fahum minni wa ana minhum. Mereka adalah bagian dari saya dan saya bagian dari mereka. Satu kesatuan, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya iman mereka itu tinggi karena Nabi berasal dari mereka dan mereka pun berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iman mereka itu masya Allah tinggi berarti. Jadi kapan mereka ini kondisi sulit, keluar mudah, ngajak bersama-sama, ayo kita saling membantu. Dan itu boleh. Dan itu bagus, na'am bagus. Nah, ini kondisi seperti ini jarang. Oh, fulan sakit, jenguk pun malas kita. Na'udzubillah.
Untuk tahu kondisinya pun nggak mau mencari tahu dan nggak mau membantu. Dan itu tanda lemahnya iman seseorang. Makanya kalau ada kelebihan jangan banyak mikir, kasih untuk orang lain. Anak ambil contoh. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Man kana indahu fatlu dhahrin." Kalau seandainya kalian masih ada tunggangannya tempat yang kosong, kalau sekarang tuh kendaraan motor, masih ada yang kosong, falya'ud bihi ala man la dhahra lahu. Maka kasih untuk orang yang butuh. Contoh kajian, jangan sendiri kajian. Cari ikhwan-ikhwan yang butuh tumpangan, yang satu arah, bawa. Ini kata Nabi kita Muhammad SAW. Makanya ana sampai sekarang pun walhamdulillah berusaha kendaraan mobil itu kalau kajian usahakan itu diisi, jangan sampai kosong. Itu berusaha kita seperti itu. Kenapa? Karena perintah Nabi kita Muhammad SAW. Ini kan sayang kosong, sedangkan masih banyak yang mau ngambil istifadah, mau ngambil faedah dari kajian. Taib, antum akhi, kenapa nggak kajian? Aduh, anak ada kendaraan. Taib, ikut sama anak. Antum nggak usah pusing-pusing, ikut sama anak. Sudah. Nanti anak akan jemput antum, janjian gitu. Antum kalau bisa on time di depan rumah, anak akan jemput tiap hari insya Allah. Tapi bawa kayak gitu. Itu langsung, nggak banyak mikir. Ini kadang-kadang, aduh, akhi, antum nggak kajian, anak mau kajian, cuman kondisi nggak ada kendaraan. Ya sudah, ikut sama anak. Bensin bagi dua ya. Bensin bagi dua. Aduh. Ini terlalu bakhil, terlalu banyak hitung-hitungan. Nggak berusaha dia itu, ya sudah, anak masih ingat waktu itu. Waktu kami berangkat ke Linggau, jadi bareng-bareng itu ada sekitar berapa mobil, lupa anak. Sekitar 7 atau 6 mobil, lupa. Tapi ada salah satu ikhwan ngomong, "Ustaz, mobil ana itu kosong, ana berangkat, bensin nggak usah bayar, tempat tinggal hotel juga ana yang bayar. Antum carikan orangnya." Masya Allah. Ada ikhwan kita di tel, beliau kerja di tel, cuman rumahnya dekat di pondok kami. Beliau ngomong gitu, "Ustaz, ana padahal mobilnya itu mobil Innova cc 2000 cc dan borosnya, naudzubillah, boros. Tapi ya mungkin kelebihan harta yang beliau miliki, tapi tekad kuat itu. Ana itu setiap ada masyari'ul khair, ada setiap kali kita buka kesempatan orang berbondong-bondong saling membantu, saling bahu-membahu, insya Allah beliau selalu ada. Insya Allah beliau selalu ada. Dan itu memang harus kita ada ghibtah, kecemburuan di situ. Kalau nggak sulit kondisinya, masih mikir kita bagi. Na'udzubillah. Makanya memang iman itu akan kuat ketika kita bersegera dalam amal soleh. Jangan banyak mikir, sudah, biarkan saja. Itu kata Nabi kita SAW. Wa man kana innahu fatlu zad. Barang siapa yang masih ada makanan yang berlebih, falya'ud bihi ala man la zadalahu, maka kasih untuk orang yang nggak bawa bekal. Contoh kita lagi rehlah safar beberapa rombongan. Taib, kita bawa makanan, fulan bawa makanan, fulan bawa makanan. Ada kemungkinan satu atau beberapa keluarga nggak bawa makanan. Taib, antum ada makanan? Nggak, ayo gabung sini. Fadl, ayo gabung. Antum tahu, Masya Allah Tabaraka Rahman, kalau antum berangkat umrah hari Senin sama hari Kamis, itu mereka akan, apalagi kalau bulan Ramadan, insya Allah nanti mereka akan rebutan jamaah. Antum sini jangan pindah, antum sini jangan pindah. Kadang-kadang biar mau dia duduk di sufrohnya dia, itu dikasih fulus. Antum duduk, antum dapat makan, dapat fulus. Nah, misalnya antum tanyakan sama anak-anak jamiah di anak-anak mahasiswa di sana, gimana kondisi mereka itu. Karam, royalitas mereka tuh besar terhadap agama Islam, nggak hitung-hitungan. Kita sekarang fatul li ikhwah, kalau antum mau ngasih buka bersama untuk santri, silahkan nyari sampai mau Ramadan selesai nggak terpenuhi. Ada kenapa gitu loh, nggak, kenapa Anda tuh sampai mikir apa sih susahnya
untuk saling Allahu Akbar, 10.000 loh, hitungan 10.000. Kalau seandainya yang bersedekah itu ada 1.000 saja, udah dapat berapa? Berapa? 1 juta. 10.000. Mudah sebenarnya. 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 100.000 untuk 10 malam terakhir Ramadan. Ayo, masa nggak bisa? Bisa. Cuman memang kadang-kadang itulah kata Allah, wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Orang yang Allah angkat dari sifat bakhil di jiwa dia, mereka itu orang-orang yang beruntung. Pertanyaannya, kita beruntung nggak nih? Diangkat nggak nih sama sikap syuh tadi? Itu yang perlu dipertanyakan. Nah, wallahu alam bisa. Jadi kalau ada amal soleh, jangan banyak mikir. Aduh, nanti duit nggak ada. Nanti gini-gini, nanti gitu-gitu. Nggak usah. Biarlah kita keluarkan sebisa mungkin amal soleh. Sholat malam, jangan banyak mikir. Aduh, nanti ngantuk. Aduh, nanti ini. Kalau ngantuk, ngopi. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, beliau setiap malam putri beliau buatkan kopi. Jadi kalau terbangun Syekh Abdurrahman As-Sa'di, gurunya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahumullah. Kalau beliau itu sudah bangun tengah malam untuk sholat sama untuk belajar mengkaji ilmu, di tengah malam loh ya, seperti malam terakhir, putri beliau yang buatkan kopi. Kalau ngantuk tinggal buat kopi, nggak usah banyak mikir. Nanti capek, kapan capek makan. Sudah gampang, segampang itu. Cuman kita ini dibuat ribet sama syaitan. Nanti kamu gini, nanti kamu gitu, nanti kamu gini, nanti kamu, akhirnya banyak mikir, nggak jadi. Makanya biasanya orang direncanakan tuh malah nggak jadi. Tanpa direncanakan biasanya jadi. Itu biasanya gitu. Makanya wallahu alam bissawab. Baik, kemudian yang kedua, bersegera dan jangan banyak mikir dalam urusan dafnul mayyit, menguburkan apa? Mayat. Kalau ada keluarga kita yang meninggal, jangan paksakan itu harus dibawa ke tempat kita, enggak usah. Baik. Semisal abah kita meninggal, bukan di tempat tanah kelahiran kita, bukan di tempat keluarga besar kita. Semisal abah kita merantau ke pulau Sulawesi semisal, meninggal di sana, jangan dipaksakan untuk dibawa ke Sumatera. Berapa hari butuhnya? Banyak, berhari-hari. Terus gimana? Kuburkan segera di sana, selesai. Jangan ditunda-tunda. Sekarang banyak enggak mayat dikirim lewat udara? Banyak. Meninggalnya hari ini, dikuburnya besok. Banyak enggak? Banyak. Segerakan gitu loh. Karena orang kapan sesoleh-solehnya orang, mungkin kadang-kadang dia meninggal seperti manusia pada layaknya. Ya manusia normal. Kalau manusia sudah meninggal, ada nggak bau busuk kadang-kadang? Ya bukan kadang-kadang, normalnya bau busuk. Makanya memang diperintahkan untuk dikubur. Jadi bau busuk itu nggak kecium. Namanya manusia, wajar. Kecuali orang-orang tertentu yang Allah muliakan. Contohnya siapa? Nabi kita Muhammad SAW dan seluruh para nabi. Itu tidak ada namanya mayat itu membusuk, nggak ada. Tapi kita ini bukan nabi, bapak kita juga bukan nabi. Segerakan gitu loh. Ini kata Abdullah bin Amr bin Al-As, jangan terlalu banyak mikir. Nanti saya nggak bisa ziarah kubur. Kita nggak bisa ziarah kubur bapak kita, tapi kita masih bisa apa? Doakan. Makanya perintah Nabi kita Muhammad SAW, beliau bersabda, asri'u bil janazati, segerakan kalian untuk mengurus jenazah sampai terakhir dikuburkan. Kenapa? Fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha. Kalau seandainya ini jenazah yang saleh, maka itu kita melakukan kebaikan kepada dia gara-gara dia segera mendapatkan nikmat apa? Kubur. Jangan ditunda. Dia udah, aduh kok nggak dikubur-kubur, untuk merasakan nikmat apa? Kubur. Sebaliknya, wa iyyaku siwa dzalika,
kalau seandainya ternyata jenazah ini bukan jenazah yang saleh, fasyarun tad'unahu an riqabikum, maka itu keburukan yang kalian segerakan untuk kalian lepaskan dari pundak-pundak kalian. Jangan terlalu lama di pundak kalian. Syuh, Masya Allah. Ih, wallah ajib. Antum tahu? Jenazah yang buruk pun nggak boleh kita deket-deket sama dia. Jenazah yang buruk, padahal sebenarnya dampaknya besar nggak kalau kita dekat sama jenazah yang buruk? Enggak, kan sudah meninggal. Tapi ternyata Nabi kita Muhammad SAW tidak ridha kita ini dekat sama jenazah yang buruk, kalau sudah meninggal. Sampai kata Nabi, wa iyyaku siwa dzalika, ini kalau jenazah yang nggak baik, fasyarrun tad'unahu an riqabikum, kalian segera lepaskan dari pundak kalian, kalian jauhi. Itu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana kalau seandainya yang buruk itu bukan jenazah, masih hidup, masih bergentayangan dia, maksudnya masih ada wujudnya, ruhnya masih ada, ngaruh nggak di kehidupan kita? Ngaruh. Tiba-tiba kita ngomong, nggak apa-apa lah berteman dengan orang yang nggak soleh, insya Allah aman. Siapa yang jamin insya Allah aman? Nggak apa-apa lah anak kerja di tempat yang kondisi lingkungannya nggak baik, insya Allah anak dijaga sama Allah. Siapa yang jamin? Jenazah pun Nabi katakan segerakan lepaskan dari pundak kalian, nggak boleh deket-deket. Apalagi kalau seandainya masih hidup. Makanya hati-hati milih kawan-kawan. Jadi seperti itu. Nah, ini kata Nabi kita sallam, kalau dalam pengurusan jenazah jangan ditunda, segerakan. Mandikan, pakai sider, pakai kapur, habis itu sholati, bawa dia kemana? Ke kuburan. Itu lebih baik. Nah, wallahu alam bissawab. Baik, terakhir. Apa kata Nabi kita? Apa kata Abdullah bin Amr bin Al-As? Beliau mengatakan nasihat yang terakhir yang harus kita segerakan, jangan banyak mikir, wa tazwijul kufu. Kita menikahi putri kita dengan seseorang yang satu kufu. Jangan ditunda-tunda. Ingat, tapi yang satu kufu ini standarnya itu satu standar, sama. Satu kufu dalam urusan apa? Urusan agama. Satu kufu dalam urusan apa? Urusan harta. Satu kufu dalam urusan apa? Urusan nasab. Kalau bisa sekufu. Satu apa? Satu apa istilahnya? Mapan, satu mapan. Satu apa? Satu taraf. Apa? Sebanding. Jadi harus sekufu. Sekufu itu sebanding. Sebanding dalam urusan harta, sebanding dalam urusan nasab, sebanding dalam urusan agama. Naam sahih. Kalau sebanding segerakan. Tapi kalau nggak sebanding, ya janganlah. Ya mikir-mikir dulu. Contoh gini. Karena memang perintah Nabi juga untuk nikah satu kufu, untuk nikah sebanding. Contoh. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Takhayyaru linutafikum." Pilihlah rahim yang terbaik untuk kalian letakkan mani kalian. Masya Allah. Pilih wanita yang paling baik untuk mani kalian, kata Nabi kita Muhammad. Jadi pilih wanita itu yang paling baik akhlaknya. Jadi satu kufu dalam urusan apa? Agama. Wankihul akfa, dan cari tapi yang satu kufu, yang sebanding dengan kita. Itu dalam urusan agama, dalam urusan harta, dalam urusan nasab, itu harus kufu memang. Ada orang berusaha untuk nikah terlalu menggebu-gebu, dalam istilah mencari ekspektasi terlalu tinggi, berharap nikah sama akhwat hafal 30 juz, dia masih Iqra 3. Ini kan terlalu melampau gitu loh. Terus gimana kalau kondisi kami seperti itu? Ya boleh antum seperti itu, tapi kalau ditolak jangan marah. Ana berusaha cari akhwat yang solehah, Ustaz ditolak. Kenapa antum ditolak? Ana masih Iqra 3. Loh akhwatnya? Ya akhwatnya udah 30 juz. Ya wajarlah ditolak. Ya dia akan mencari ikhwan yang 30 juz. Ana pengen nyari akhwat STDI. Akhwat lulusan apa? STDI. Antum lulusan apa? Awam, ditolak.
Sah dia nolak, sah. Jangan marah. Tapi kalau diterima, alhamdulillah. Dan jangan cengeng. Kalau ditolak, ya apa masalah? Dan mertua, kalau calon mertua kita, misal kalau nolak kita gara-gara kita memang punya uang kita nggak banyak, sah sama dia, sah. Antum mau nikahin akhwat yang kaya, sedangkan kita kondisi memang serba kurang, sudah terbiasa untuk kurang hidupnya. Mau nikah sama orang yang kaya, hidup kita yang susah. Kita kebiasaan tidur di atas tikar, istri spring bed. Mau beli spring bed nggak kuat, nggak mampu. Antum paksa, dek kita harus zuhud di dunia. Tugas suami ngasih apa? Nafkah. Makanya memang penting, nggak ada masalah di situ. Ketika memang ditolak kita gara-gara ini, memang harus sekufu. Syaratnya harus apa? Sekufu. Kalau nggak sekufu susah. Makanya ada ikhwan datang ke ana, Ustaz, ana dipaksa diminta maharnya itu setengah suku emas. Ana tanya, berapa setengah suku emas? Sekitar 2,8 juta, Ustaz. Tapi antum ada duitnya? Nggak ada, Ustaz. Terus apa solusi antum? Ana berhutang. Salah antum. Jangan mulai rumah tangga dengan apa? Hutang. Antum hidup antum sudah susah ketika sendirian, ketika nikah tambah apa? Susah untuk bayar hutangnya, nggak bisa. Terus gimana? Mending jomblo dulu sebentar. Kata Nabi kita Muhammad SAW, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Jangan kalian buat jiwa kalian risau, gelisah setelah dia merasakan nyaman dan tenang. Para sahabat bingung, maksudnya gimana ya Rasulullah? Beliau mengatakan biddain, dengan kalian berhutang. Orang mau nikah dengan syaratnya nikah di gedung. Allah, nggak usah nikah, mending cari akhwat yang lain. Toh juga akhwat nggak cuma satu kok. Terus gimana? Anak sarankan antum kalau mau nikah di pondok kami, masjid itu masjid bisa antum pakai. Antum di situ bisa antum di situ bisa akad, dan juga antum bisa walimah, bebas. Nggak ada pungutan uang, nggak ada pungutan uang. Banyak yang bantu. Jadi Ustaz, gimana kondisi kalau ternyata akhwatnya memang mau minta 1,5 suku? Batalkan, nggak usah berhutang, nggak usah dipaksakan. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Terus gimana? Cari yang sekufu sama antum. Taib, antum mampu berapa? 500.000 bisa? Bisa, cari yang 500.000 mau. Apakah tercela akhwatnya minta 1,5 suku? Enggak tercela. Karena bagi dia sah untuk meminta 1,5 suku, sah sama dia. Cuman kadang-kadang kita berharap pengen segera nikah tapi salah alamat, yang tidak satu kufu. Coba cari yang sekufu. Antum mau nikah sama anak pejabat, siapa kita? Kita minta berharap nikah sama akhwat berdarah biru, sedangkan darah kita merah. Sudah, akuin diri saja. Rahimallahu imra'an arafa qadra nafsi. Allah merahmati seseorang yang tahu kadar diri. Sudah, biasa saja. Kecuali akhwatnya mau. Oh, antum bisa kasih mahar ana berapa? 500.000. Oh, antum mampunya 500.000 ya? Iya, ana mampu 500.000. Tapi nggak apa-apa, nikah aja. Ada siap kok. Ini contohnya Nabi kita Muhammad SAW dengan siapa? Khadijah. Wallah ajib. Wallah ajib. Khadijah enggak. Wallah Khadijah dengan harta yang banyak, dengan harta yang dia miliki besar, melimpah ruah. Khadijah hartanya dikeluarkan rata-rata untuk dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan antum bilang Khadijah aja maharnya enggak besar-besar. Ya elah. Kita berharap Khadijah di akhir zaman susah. Istri ustadz semua yang ada sekarang, ada nggak kayak Khadijah? Cari keliling istri ustadz sekarang, istri ustadz kita semua ada macam Khadijah? Nggak nyampe, nggak ada, susah. Jadi jangan kita
istilahnya berharap akhwat ini apa, nggak tahu dia gimana Khadijah bersikap dengan Nabi kita Muhammad SAW, dia ringankan maharnya. Beda antara orang di zaman Khadijah dengan orang di zaman akhir zaman. Maklumin saja. Terus gimana kita yang menyesuaikan dengan orang satu kufu dengan kita. Makanya kata Abdullah bin Amr bin As, kalau memang ada yang sekufu segerakan, tapi kalau enggak harap tahu kadar diri. Jadi seperti itu. Nah, wallahu alam bisawab. Nah, tafadhal azan dulu. Tafadhal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah akbar, Allah akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah akbar, Allah akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah wa rabb hadhihi ad-da'wati tamma wa salatul qa'imah. Baik. Terakhir, jadi ini nasihat untuk kita semua dan juga sebagai ilmu tambahan. Jadi boleh nggak kita nolak calon menantu kalau seandainya duit dia kurang? Boleh nggak? Boleh. Nabi pernah nggak nolak? Nabi pernah nggak nolak seseorang ikhwan, seorang laki-laki gara-gara hartanya nggak banyak? Pernah nggak? Pernah. Karena kondisinya si akhwat ini, si Fatimah bintu Qais, itu wanita yang memiliki harta.
takutnya bergejolak. Sering nggak rumah tangga pecah gara-gara urusan apa? Fulus. Sering nggak? Sering. Jadi kalau seandainya kita ditolak gara-gara memang kita nggak punya duit, biasa aja. Cari wanita yang juga nggak punya duit. Banyak, nggak semua orang di atas muka bumi ini wanita punya duit semua, enggak. Makanya disebutkan, masya Allah, Fatimah bintu Qais itu ada 3 orang yang melamarnya. Ada Abu Jaham, ada Abu Sufyan, sama ada Muawiyah. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk Abu Jaham? Afwan, Abu Jaham, Muawiyah sama Usama. Ini 3 orang. Jadi masya Allah kata para ulama, bolehkah seseorang wanita dilamar 3 ikhwan sekaligus? Boleh. Syaratnya kalau seandainya yang pertama ngasih izin. Contohnya Fatimah bintu Qais itu langsung dilamar oleh 3 orang. Boleh. Kalau pertama yang ngasih izin. Kata Nabi kita SAW, la yakhtub ahadukum ala khidbati akhihi. Nggak boleh seseorang itu melamar seorang wanita di atas lamaran orang lain. Kalau ada orang sudah melamar, kita jangan melamar dulu. Jangan masukkan lamaran kita, jangan. Kecuali kita dikasih izin atau dia sudah tinggalkan nih akhwat. Dia ngasih izin. Kita minta izin, akhi, ana boleh lamar dia. Antum kan masih ngelamar dia. Antum mau tanding gitu? Kalau antum mau, fadhal. Bertanding sehat kita, siapa yang menang? Masya Allah. Boleh. Tapi kalau kawan kita takut kalah, nggak ngasih izin, jangan bilang ana nggak diizinkan, takut kalah dia. Lu memang sah sama dia untuk nggak ngasih izin. Boleh. Nah ini kondisinya Fatimah bintu Qais ini 3 orang, Abu Jaham, Muawiyah, sama siapa? Usama. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Amma Abu Jaham fala yadha'asahu an atikihi. Kalau ini Abu Jaham, dia nggak pernah letakkan tongkat dia dari pundaknya. Tukang pukul. Nanti itu pukul. Bahaya kan? Makanya ini wasiat, jangan nikahkan putri kita sama orang temperamen. Jangan. Hati-hati. Oh kan ustaz. Loh, sahabat ini apa enggak ustaz? Sahabat. Mana lebih baik, sahabat atau kita? Sahabat. Wallahi mereka tuh, tapi tipikal masing-masing tuh beda-beda. Ada orang tipikalnya apa? Tegas. Umar kapan mukul, apa yang terjadi? Orang tuh gampang berdarah. Ini terjadi. Makanya jangan nikahkan seseorang, oh dia kan rajin ke masjid. Iya rajin ke masjid, tapi kalau tukang pukul, jangan. Gak enak pula kita nikahkan wanita dengan orang yang tukang pukul ke masjid. Keluar mukanya lebam. Kenapa? Dipukul sama suami. Ih, kan dia jamaah terus di masjid. Kan gak enak. Makanya kata para ulama, jangan sampai kita nikahkan dengan orang putri kita. Jangan nikahkan sama orang tukang pukul. Jangan. Tegas. Tapi keras tidak boleh. Yang kedua, amma Muawiyah fasa'alukun la mala lahu. Kalau Muawiyah ini miskin, katik duit. Kata siapa? Nabi, la mala lahu, katik duitnya. Jangan nikahi. Kita juga sama, kalau katik duit ditolak, jangan ngamuk, karena Nabi juga pernah tolak lamarannya siapa? Muawiyah untuk Fatimah bintu Qais. Apakah Muawiyah ngamuk? Ya Rasulullah, dulu engkau pernah bersabda apa? Kalau seandainya ada seseorang yang soleh datang melamar putri kalian, fazawwiju, nikahi. Kalau tidak, takun fitnatun wa fasarun arid, akan terjadi fitnah dan kerusakan yang meluas. Muawiyah nggak pernah ngomong gitu. Sadar diri. Kalau memang tidak mampu, karena akhwat yang dinikah ini berduit, bahaya.
orang yang tiap hari makan daging kambing nikah sama ikhwan yang tiap hari makan 2 kali sehari, 2 kali seharinya pun tahu tempe. Ketika dipaksakan dek harus zuhud, tahu tempe makanlah, tahan nggak dia? Selama 18 tahun atau 20 tahun makannya memang seperti itu, tiba-tiba kita paksa tahu tempe, nggak bisa, kasihan. Nggak usah jauh-jauh. Ana bukan orang Sumsel, tiba-tiba nikah sama orang Sumsel, tiap hari dikasih makan semisal tempoyak. Ana nggak suka tempoyak. Bang, bersyukur, ini enak nih makan. Dek, jangan tempoyak, abang nggak masuk. Nggak boleh menghina makanan. Gimana? Maka kata para ulama, orang Arab pun kenapa nggak boleh nikah sama orang Asia, orang Ajam? Kata para ulama, sebenarnya adatnya nggak masuk. Adatnya ini memang nggak masuk, sulit untuk dalam urusan makanan aja berbeda. Dalam urusan apa? Makanan. Antum pernah nyoba makanan Arab hambar atau berasa gurih? Eropa lah, hambar atau gurih? Hambar. Kita nih banyak sekali micinnya. Gurih, Sasa masuk, Ajinomoto masuk, Royco, semua masuk. Gurih dia. Orang sana nggak pakai itu. Makan daging hambar, rasanya original. Rasa apa? Original. Garamnya pun bukan garam yang berasa. Antum tahu yang garam yang kertek itu? Itu gak ada rasa itu. Mau sebanyak apapun dikretek kayak gitu. Garam mereka sehat-sehat. Tapi antum bisa kondisi seperti itu? Laki-laki mungkin gampang, perempuan dipaksakan untuk bisa dengan kondisi kita, nggak bisa, susah. Ana pernah berangkat ke Jogja, bertamu ke rumah teman, dikasih gudeg, Allah manisnya, nggak dihabiskan, nggak mungkin. Gimana enak, masya Allah zen. Tapi, bisa nambah minum? Bisa, foto, minum lagi. Sebenarnya minum itu untuk apa? Negokkan langsung. Makin, karena memang kondisi beda. Ada orang suka manis. Kalau orang Jawa kan suka manis. Kopi pun yang pahit apa? Manis. Kalau anak nggak bisa kopi manis. Kopi ya pahit. Makanya anak suka ngisi di Anwar. Masjid Anwar itu dikasih kopi pahit. Jarang anak dapat di kajian kopi pahit. Anak nggak pernah pakai kopi pakai gula tuh nggak pernah. Tiba-tiba dikasih kopi manis. Makanya istri anak gampang masak kopi. Buat kopi itu gampang. Kenapa? Nggak ada takaran gula. Ya sudah pahit lah ini kan. Tahu ya kondisi nggak ada masalah. Itu kita beda kayak gitu tuh ngaruh loh. Ngaruh. Makanya kita harus nikah itu memang satu kufu. Tapi kalau nggak sekufu ya sudah cari akhwat yang lain. Nah, ini untuk santri jangan paksakan kalau suatu saat nanti mau nikah. Kalau sekarang jangan mikir nikah, mikir belajar. Jangan mikir apa? Nikah. Akhwat pernah anda ditanya, Ustadz, gimana kondisi santriwati untuk cepat nikah? Ya Allah. Santriwati pengen cepat apa? Nggak tahu ya. Mungkin akhwat itu lebih cepat pubernya dibandingkan ikhwan. Kalau ikhwan tuh ya Allah lugu-lugu betul. Kadang-kadang akhwatnya yang agak lincah, agak cepat geraknya. Memang harus diikat ekornya. Kalau enggak cepet kali. Nggak tahu kalau akhwat sini, anak nggak tahu. Tapi kalau akhwat di pondok anak, lincah mereka itu. Soy lincah. Makanya anak sendiri tipikal, anak nggak mau ngajar akhwat. Nggak mau. Kecuali terpaksa. Dulu awal-awal ngajar, karena gurunya sedikit, anak ngajar. Lincah mereka itu, nggak ketahan sama anak. Sekarang yang ngurus akhwat siapa? Ustadz Ammar, Ustadz Terzakaria, sama istri anak. Mereka yang ngurus. Anak nggak mau. Biarlah, anak yang penting tahu, tinggal beresnya aja. Apa masalahnya sampaikan ke anak, solusinya anak kasih A. Sampaikan ke anak, solusinya B. Anak nggak mau tahu lebih. Kenapa? Memang lincah akhwat itu.
Makanya kalau kita punya anak akhwat tolong dijaga. Makanya ada hadis keutamaan merawat anak perempuan. Anak laki-laki lemparkan aja, campakkan keluar, aman insya Allah. Tapi kalau anak perempuan tidak bisa, jaga sebaik mungkin, wallahi jaga. Tapi kalau ikhwan nih insya Allah selama lingkungannya bagus ya insya Allah. Nah, wallah alam bisawab. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya nasihat Abdullah bin Amr bin Al-As. Taib. Salam Ustaz izin bertanya, apa dosa orang tua terhadap anak? Banyak. Jangan dikira cuman ada uququl walidain. Uququl walidain durhaka kepada kedua orang tua. Juga ada namanya uququl aulad, durhaka kepada anak juga ada. Apa uququl aulad? Tidak mengajarkan agama, tidak mendidik mereka, tidak menafkahi mereka, tidak adil berbuat mereka, itu uququl aulad. Kalau kita kaji akan panjang ceritanya, tapi insya Allah kita bahas di lain waktu. Wallahu alam bisawab. Salam Ustaz, apa obat penyakit futur? Ana futur sholat ba'diyah dan qobliyah. Syukran Ustaz. Kalau futur, kita dalam sebuah amal kerjakan amalan itu dipaksa. Contoh kita futur dalam amalan qobliyah dan ba'diyah sholatnya. Maka apa? Kerjakan paksa qobliyah subuh sama ba'diyah zuhur, qobliyah zuhur, laksanakan qobliyah sama ba'diyah sholatnya. Jadi apa yang kita futur paksakan. Contoh, kita cuman jangan terlalu banyak, sesuaikan dengan porsi kemampuan kita. Contoh, kita sholat malam, selalu sholat malam. Ternyata kita futur sholat malam, maka apa? Paksakan sholat malam, tapi jangan sampai berlebihan rakaatnya. Yang penting tetap sholat malam. Karena pernah Nabi kita Muhammad SAW mengatakan kepada Abdullah bin Amr atau Abdullah bin Mas'ud lupa, beliau mengatakan, ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun mithla fulan, jangan jadi seperti si fulan. Kana yaqumul lail fatraka qiyamal lail. Dulu dia rajin sholat malam, sekarang udah nggak sholat malam lagi. Terus apa solusi kata para ulama? Solusinya orang yang rajin sholat malam dulunya kerjakan, paksakan walaupun cuman witir 1 rakaat, paksakan. Belajar malam biasanya sampai jam 12 malam, taib sekarang sampai jam 10. Yang penting konsisten untuk tiap hari. Nanti naikkan lagi 10 menit, naikkan 10 menit, naikkan 10 menit. Itu seperti itu. Wallahu alam bisawab. Salam Ustaz, afan di luar tema, apa boleh membaca buku privasi orang tanpa izin? Dan orang itu, orang yang memiliki buku privasi benar-benar nggak ridho jika bukunya dibaca. Orang yang bacanya juga kayak meremehkan gitu, karena mereka diamanahi, contohnya OSIS, semua orang kan punya privasi sendiri. Syukran Ustaz. Taib. Kalau buku privasi itu tidak boleh kita baca, tidak boleh. Hukumnya dosa. Itu macam rumah pribadi. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad SAW bersabda, manit ta'ala, disebutkan dalam hadis yang sahih, barang siapa yang mengintip rumah engkau, privasi rumah, buku juga sama. Maka apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Colok matanya. Apakah ada had? Kata Nabi, tidak ada had, tidak ada kisos. Tapi bukan berarti kalau ada santri yang buka buku privasi kita langsung kita colok. Itu jangan, itu ngasal, itu ngaduin ke ustadznya. Tapi ustadznya boleh baca privasi? Boleh, karena ustadz ada wewenang. Takutnya di situ nama-nama pemain bola, atau nama-nama pemain musik, atau nama-nama artis A, artis B. Maka itu wewenang ustadz untuk membukanya. Seperti orang tua membuka buku privasi anaknya, boleh. Tapi kalau orang ada wewenang jangan. Karena kenapa? Karena anak pribadi pun ada buku privasi. Anak itu tiap pagi ada namanya morning journal. Jadi setiap pagi itu ana nulis apa saja yang di kepala ana. Makanya buku itu nggak bisa dipertanggungjawabkan. Ana ini akan, makanya orang kalau mau rajin nulis, kalau orang mau aktif produktif dalam nulis, itu ada nama istilahnya, antum buka lah, morning journal. Jadi nulis di pagi hari, ambil berapa menit, atau kalau mau halaman berapa halaman tiap pagi. Semua yang ada di kepala kita luangkan saja, tulis saja. Saya hari ini betul-betul lapar, kayaknya butuh sarapan pakai alpukat sama salad buah yang lain. Tulis, itu namanya morning journal, jurnal di pagi hari. Dan itu ngaruh besar loh, orang akan aktif produktif dalam menulis.
Dan anak ada buku itu, dan hampir selalu anak buang kapan sudah selesai. Karena buku itu memang nggak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi habis selesai bukunya beberapa halaman, anak bakar sudah, ganti yang lain. Kalau dulu kan buku agenda yang tanggal sekian. Kalau anak buku jadi buku kosong, memang anak tulis terus. Dan itu memang harus dibuang, jangan sampai ada yang baca. Nah itu nggak boleh dibaca sama orang, privasi dan haram hukum yang kita baca. Jadi seperti itu. Na'am, wallahu alam bissawab. Itu fungsinya sebenarnya untuk melatih otak kita dan menenangkan jiwa kita dengan cara nulis saja. Antum ceklah di situ. Ustaz, apakah benar harga diri laki-laki itu adalah pekerjaan syukron? Naam, disebutkan dalam hadis seperti itu. Disebutkan karamun nas ma yadhhabuna ilaihi alman. Kemuliaan seseorang itu adalah pada pekerjaannya, usaha dia. Tapi bukan berarti orang yang nggak ada pekerjaan tetap hina. Yang penting tetap bekerja, dan bekerja ini umum. Yang penting waktunya nggak nganggur, bukan yang main catur tiap pagi sambil ngopi, ngerokok pula. Itu orang yang memang tidak ada harga diri. Ana bingung loh, kadang-kadang ada lihat orang-orang tua masih main kartu, ngumpul sama kawan-kawannya sampai jam 11 malam. Ana tuh bingung, ada nggak istrinya ya? Apa istrinya udah dipelet kali? Maksud ana tuh kok bisa sampai ana jadi kantor sibuk dengan ilmu aja. Bang, kalau udah selesai tugas pulang ya. Ini main kartu, nggak dipanggil pulang lagi. Nggak tahu, na'udzubillah, kondisi akhir zaman. Salam, afwan Ustaz, tolong ceritakan siapa itu Abdullah Al-Qasimi. Abdullah Al-Qasimi ini dulu ulama besar. Di zaman kita sekarang, orang-orang mu'asirun yang satu zaman dengan kita, bukan orang-orang zaman dulu. Abdullah Al-Qasimi ini orang pintar. Tidaklah setiap kelompok sesat kecuali beliau sudah bantah. Syiah dibantah sama beliau, Khawarij dibantah sama beliau, Sufiyah dibantah sama beliau. Bahkan imam yang di Masjidil Haram pun memuji beliau di mimbar Masjidil Haram. Muji Abdullah Al-Qasimi. Terakhir apa kondisinya Abdullah Al-Qasimi? Menjadi ateis, memuja setan, nggak punya agama. Masya Allah. Kena syubhat. Kena apa? Syubhat. Bantah A, bantah B, bantah C, bantah D. Akhirnya padahal bantahannya bagus-bagus, tapi ada masanya kena titik yang dia nggak bisa jawab. Akhirnya jadi apa? Ateis. Kita sekarang bantah A, bantah B, bantah C, bantah D, nggak ada ilmunya. Modal Google. Bantah-bantahnya di Facebook. Yang sana buka Google, yang sini buka apa? Google. Siapa yang paling hebat, siapa yang paling banyak komennya. Na'udzubillah. Kalau Abdullah Al-Qasimi memang secara frontal langsung jumpa satu tempat, bantahan satu tempat, debat di satu tempat. Tapi ternyata jadi ateis karena ada satu masalah yang dia nggak bisa jawab. Akhirnya dia lepaskan agama Islam, nggak memeluk agama apapun. Sampai paling terakhir di kitab dia, di muqaddimahnya, dia bersyukur kepada syaitan, iblis, Tuhan saya, kata dia. Itu dia memuji siapa? Syaitan. Wa ashkuru iblis, kata dia. Aku bersyukur kepada iblis. Itu yang ditulis oleh Abdullah Al-Qasimi. Makanya kalau kita, Ana sering sampaikan, kalau kita ngefans sama orang, jangan ngefans sama yang ngasih hidup, sepintar apapun dia. Karena Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, man kana mustannan falyastanna biman qad mat. Orang kalau mau cari panutan, jangan cari panutan yang masih hidup, tapi yang sudah apa? Meninggal. Fa innal hayya la tu'man alaihil fitnah. Karena orang yang masih hidup itu enggak aman dari fitnah. Na'amullahu alam. Bisa itu Abdullah Al-Qasimi akhirnya meninggal, orang Mesir beliau. Meninggal di Mesir. Bukan rahimahullah. La'natullah alaih. Waalaikumsalam Ustaz, izin bertanya apa saja cara untuk menghindari penyakit ain? Ya Allah alam ya. Memang kondisi penyakit ain ini hati-hati, jangan sampai dekat-dekat dengan orang yang mudah hasad.
yang jauh dari Allah. Apalagi orang yang mukanya ganteng. Kalau mukanya ganteng itu berteman sama orang-orang yang nggak banyak hasadnya. Kita putih, bertemannya sama orang hitam, hasad. Kamu ganteng kali, hasad. Akhirnya kena ain. Orang rajin jangan berteman sama orang malas, takutnya hasad. Yuk, kamu enak lahir dalam kondisi pintar, saya enggak. Hasad, akhirnya kepintarannya itu ngaruh. Ain dalam urusan harta. Kita punya mobil, kita banggakan, alhamdulillah punya mobil ini itu. Cerita sama orang yang nggak suka sama kita, tunggu 5 menit, jeder, nabrak tiang. Itu terjadi. Makanya kita tuh harus bisa nundukkan. Maksudnya gini, orang punya harta lebih, orang punya ketampanan lebih dalam urusan duniawi ya, nggak ada hebatnya, nggak ada. Orang punya wajah ganteng itu dari siapa? Allah. Orang punya mobil, aduh, orang punya mobil itu bukan usaha dia, udah rezeki dia punya mobil. Oke, antum nggak usah hasad sama orang punya kendaraan A, punya rumah A, punya rumah B. Itu tuh datang dari Allah. Aslinya bisa apapun dia nggak akan bisa dapat kecuali Allah kasih rezeki. Banyak orang malas-malesan punya banyak harta, kenapa? Warisan apa? Rezeki dia sudah. Yang kita hasad itu dalam urusan agama. Kalau dunia nggak usah hasad, nggak usah. Makanya alhamdulillah anak sampai detik ini itu bahkan bahagia. Berusaha kawan-kawan itu punya rezeki yang lebih dari ana, memiliki usaha yang lebih dari ana tuh seneng. Hatta kawan-kawan sesama dai ana tuh seneng. Gimana fulan itu, masya Allah, fulan itu ada usaha A, ada usaha B, ana tuh seneng. Alhamdulillah sampai detik ini ana seneng. Karena itu memang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti itu. Jadi hasad, penyakit ain itu caranya, yang mau nggak mau jangan dekati orang yang mudah hasad. Terus yang kedua, kalau sudah kena ain maka minta air wuduknya. Itu pun dipastiin, jangan pakai dzon. Kamu kan yang ngirim ain ke saya, wuduk sana. Bisa minta tolong, antum bisa nggak ana minta tolong wudhu, ana nggak tahu kayak ana kena ain, ana cuman minta air wudhu dari orang-orang yang lihat ana di hari ini. Antum bisa wudhu untuk ana? Oh bisa, mungkin ain kena dari ana, ya bismillah. Itu seperti itu. Nah, wallahu alam bisawab. Karena kondisinya dihya al-kalbi kena ain ketika buka apa? Baju. Postur tubuh itu masya Allah perfect, sempurna. Kalau kita insya Allah nggak ada yang kena ain buka baju. Kenapa? One pack. Perut itu apa? Bulat. Nah, wallah alam bisawab. Jadi seperti itu akhirnya kena ain. Ini dapat anda sampaikan, kurang lebihnya ana mohon maaf. Wasallallahu nabiyana Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana mau sampein besok waktu pemilu itu jaga fitnah. Fitnah itu besar. Ana sampaikan yang antum mau ikut milih-milih, yang nggak mau ikut atau golput juga jaga adabnya. Terus juga kalau ana mau nyampaikan, kalau antum mau golput tetap datang coblos semuanya, biar hak suara itu nggak digunakan sembarangan. Kalau antum mau golput jangan golput gitu aja, datang coblos semuanya, tiga-tiga dicoblos. Jadi akhirnya bukan golput tapi gosong, menggosongkan kertas, jadi nggak bisa dipakai. Jadi antum memang nggak ngasih istilahnya hak pilih suara gitu. Tapi kalau antum mau milih itu pilihan, karena memang di sini para ulama khilaf. Jadi ana sampaikan kita harus jaga sebaik mungkin kondisi adab kita di masa-masa fitnah seperti ini. Namullah alam bisawab, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.